حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita lanjut membaca Al-Fusul fi Siratul Rasul. Qala rahimahullah ta'ala fi Siratul Rasul. قال وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش. Sampai kabar kepada Nabi tentang kedatangan Abu Sufyan dari arah Syam di Ramadan tahun kedua, yang dimana kedatangan Abu Sufyan membawa ir. Kata Ibnu Katsir, wahia irun azimah, dia perbendaharaan yang sangat besar, mengandung ratusan ekor onta, ditambah dengan barang dagangan. Nah, ini Rasul SAW mengutus sebagian para sahabat untuk tajassus, untuk memata-matai, untuk mencari kabar dan mengupdate berita kepada Nabi tentang kepulangan Abu Sufyan ke arah Mekah dari Syam. Karena di Ghazwatul Dzil Usyairah atau Al-Usyairah itu Rasul kehilangan Abu Sufyan, lepas mereka. Nah, di sini Rasulullah mengutus supaya jangan sampai terluputkan kembali Ir yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Diutus Basbas ibnu Amr Al-Juhani. Di waktu yang sama Basbas cepat kembali dan membawa kabar bahwasanya Abu Sufyan tengah di perjalanan, sedang di pertengahan jalan menuju Mekah. Jadi Rasul SAW mengutus seorang mata-mata untuk mengkabarkan. Akhirnya dikabarkan kepada Nabi, ini air ini yang dipimpin Abu Sufyan sedang menuju ke arah Mekah dari Syam. Maka bagaimana sifat Nabi? Qala fanadaba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an-nasa lil khuruj ilaiha. Jadi Rasulullah langsung memanggil manusia untuk apa? Untuk keluar menyambut air tersebut, menyambut perjalanan para orang-orang kufar Quraisy yang membawa ir, perbendaharaan yang sangat besar. Selepas dikabarkan oleh Basbas ibnu Amr, langsung Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, innalana talibatan faman kana dhahruhu hadira falyarkab ma'ana. Kami ini sedang memiliki tugas apa? Talibah, yaitu orang-orang yang kita tuntut. Ada yang kita tuntut, ada yang kita cari. Siapa yang kendaraannya sudah siap, maka hendaklah dia berangkat bersama kami. Maka kata Ibnu Katsir, wa amara man kana dhahruhu hadiran bin nuhud. Rasulullah itu memerintahkan siapa yang kendaraan siap berangkat. Sebagian para sahabat mengatakan, Rasulullah, saya punya kendaraan di tempat-tempat ini. Sama Rasulullah enggak diizinkan. Karena ini harus segera. Ini cepat, enggak bisa terlambat. Enggak bisa terlambat. Qala wa lam yahtafil laha ihtifan katsira. Rasulullah mengundang manusia, tapi di waktu yang sama Rasulullah enggak mengharuskan semua yang berangkat. Makanya siapa yang enggak ikut serta dalam perang Badar, Rasulullah enggak mencelanya, tidak menghardiknya, tidak menegurnya. Karena tujuannya ini adalah apa? Untuk mencegat perbendaharaannya orang-orang kufar Quraisy, bukan tujuan utamanya untuk perang. Tujuannya bukan untuk perang ya ikhwah. Tujuannya bukan untuk perang asalnya. Tujuannya adalah untuk menghadang perbendaharaan dan perdagangan orang-orang kufar Quraisy. Jadi para sahabat ya ikhwah, di waktu itu langsung menyambut panggilan Nabi. Mereka menyambut panggilan Nabi alaihi salatu wassalam, sampai sebagaimana yang tadi ada yang meminta izin
ingin cari dulu, ingin meminjam dulu kendaraan, enggak. Saking semangatnya para sahabat untuk menyambut panggilan Nabi alaihi salatu wassalam, karena ini suatu kesempatan. Ini suatu kesempatan mereka bisa berangkat bersama Nabi menuju suatu tugas yang mulia. Sampai-sampai di sana disebutkan adanya pertikaian antara seorang anak dengan bapaknya. Bertikai anak dengan bapak, siapa yang keluar? Bertikai ikhwah, sampai akhirnya keduanya menegakkan suatu undian. Sebagaimana ceritanya Sa'ad bin Khaythamah. Sa'ad ibn Khaythamah, dia bertikai dengan ayahnya, Khaythamah. Bertikai. Ayahnya Khaythamah mengatakan, engkau di rumah. Engkau di rumah. Dan anaknya mengatakan, saya enggak mau. Dan saya enggak ingin mendahulukan seorang pun atas saya demi mendapatkan surga. Dia mengatakan kepada ayahnya, dahulukan anakmu untuk dia mendapatkan surga. Keduanya tetap bersikeras, bersikukuh untuk bagaimana setiap dari keduanya berangkat. Dan gak bisa. Mereka tahu, satu dari keduanya harus tinggal di rumah. Wallahu alam keperluan apa itu. Tapi lihat bagaimana para sahabat, semangatnya mereka. Sampai bertikai, akhirnya bagaimana? Apa yang mendamaikan keduanya? Undian. Diundi, keluar namanya si Sa'ad, anaknya yang keluar namanya. Akhirnya dia yang berangkat, dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada Sa'ad penghargaan dengan syahadah, penghargaan dengan meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla. Qala illa annahu kharaja fi 300 wa bid'ata 10 rajula. Jadi Rasulullah keluar dengan 300 lebih para sahabat. Yang benar dia 313. Dia 313. Sebagian mengatakan 315. Dan sebagian menambahkan berapa? 319 ditambah dengan para sahabat yang dipandang kecil oleh Nabi kemudian dipulangkan. Mereka sudah ikut dengan Nabi, tapi di pertengahan di suatu tempat yang dikenal yang dikenal dengan Bi'r Suqyah, itu Rasulullah memulangkan sebagian para sahabat yang masih dipandang kecil. Jadi intinya ini jumlahnya 300 lebih dan pasnya 313. Dan Utsman ibn Affan ikut benda. Utsman ibn Affan gak bisa ikut karena merawat istrinya, yaitu Ruqayyah binta Rasulillah, anaknya Rasulullah, sakit. Dan dia, wallahu alam, sakitnya sakit parah. Oleh karena itu, di waktu terjadinya peperangan Badar, Utsman ibn Affan tinggal di Madinah demi merawat istrinya sakit yang berujung kepada kematian. Meninggal anak Rasul alaihi salatu wassalam, dan dikebumikan. Di hari itu juga datang Zaid ibn Harithah pulang dari peperangan Badar dan memberikan kabar gembira kepada Utsman ibn Affan dengan kemenangan kaum muslimin. Utsman ibn Affan gak ikut. Utsman ibn Affan tidak ikut dalam peperangan tersebut. Dikarenakan apa? Tadi itu. Demikian juga disebutkan di antara yang tidak ikut adalah siapa? Sa'ad ibn Ubadah. Padahal Sa'ad ibn Ubadah pemimpinnya Khazraj, di mana orang-orang Khazraj di perang Badar peserta terbanyak dari kalangan Al-Ansar adalah dari kalangan Khazraj. Kau bisa nggak ikut? Padahal dia pemimpinnya. Disebutkan di Al-Isti'ab bahwasanya Sa'ad ibn Ubadah dia disengat dengan ular. Digigit oleh ular sehingga itu melumpuhkan dia untuk ikut serta dalam perang Badar. Jadi ya ikhwah, yang terbanyak adalah dari kalangan, jadi ada muhajirun, sepertiga muhajirun, 2/3 dari kalangan Al-Ansar. Dan yang paling banyak dari kalangan Al-Ansar siapa? Khazraj. Kemudian baru Aus. Kok bisa ya ikhwah? Padahal disebutkan oleh ulama sirah, Al-Aus dalam peperangan itu lebih bengis, lebih berani. Kenapa? Karena itulah yang disaksikan oleh sejarah peperangan yang terjadi selama bertahun-tahun antara Al-Aus wal Khazraj. Tapi kok bisa Al-Khazraj di peperangan yang sangat mulia ini lebih sedikit pesertanya daripada lebih banyak pesertanya daripada Aus? Disebutkan bahwasanya keluarnya Rasulullah ke Badar itu keluarnya secara dadaan.
keluarnya dadakan. Pertama. Kedua, tempat tinggalnya Al-Khazraj itu lebih dekat dengan halaman tinggalnya Nabi. Lebih dekat. Al-Aus agak jauh. Maka tatkala datangnya kabar dan Rasulullah mengumumkan keberangkatan, maka siapa yang siap di sekitarnya langsung berangkat. Tentunya kabar ini tersebut enggaklah sampai ke Aus kecuali Rasulullah telah berangkat. Kecuali Rasulullah alaihi salatu wasallam telah berangkat. Makanya disebutkan oleh para ulama, inilah beberapa sebab bahwasanya Al-Khazraj lebih banyak daripada Al-Aus di peperangan Badr. Qala illa annahu kharaja fi 310 rajula li thaman khalawna min Ramadan. Tanggal 8 Ramadan. Dan peperangannya 17 Ramadan. Qala wastakhlafa 'ala al-Madinati wa 'ala as-salati ibna Ummi Maktum. Yang dijadikan sebagai pengganti untuk menjaga Madinah sekaligus dia sebagai pemimpin salat adalah Ibnu Ummi Maktum. Pernah kita merajaah sedikit mengenai Ibnu Maktum. Masih ingat apa enggak Ibnu Ummi Maktum itu siapa? Ibnu Ummi Maktum itu siapa? Seorang sahabat yang buta. Naam. Dia seorang sahabat yang buta. Dan apa profesinya? Dia muadzin Nabi alaihi salatu wasallam, azan pertama atau azan kedua? Azan pertama atau azan kedua? Kedua atau pertama? Yakin? Kita kadang meragu-ragukan tujuannya untuk salah. Oh. Pertama apa kedua? Yang kedua. Enggak azan kecuali telah dikatakan kepadanya asbahta, engkau telah masuk waktu subuh. Adau Ibnu Ummi Maktum. Apa ayat yang turun dikarenakan ceritanya Ibnu Ummi Maktum? Ayat yang turun dikarenakan ceritanya Ibnu Ummi Maktum bersama Rasulullah. Habasa wa tawalla. Ini suatu teguran Allah untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Allah enggak mengatakan engkau, tapi dia. Halus sekali. Ini teguran yang sangat halus dari Allah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bahasanya kita itu katakan apa? Itu nyindir. Terkadang sindiran itu apa? Halus dan baik. Di mana itu semua dikarenakan apa? Itu semua adalah bentuk di mana Abdullah ibn Ummi Maktum ingin menanyakan sesuatu yang apa? Yang berkaitan dengan agama. Dan Rasulullah disibukkan dengan kedatangan tamu dari kalangan pembesar orang-orang kafir, di mana keislaman mereka menyebabkan keislaman banyak dari pengikut mereka, di mana itu salah satu profesi utama untuk Nabi. Maka beliau lebih fokus kepada mereka-mereka ini dan akan tetap kembali kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, cuma ditunda. Kata Allah, anja'ahul a'ma, datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrik la'allahu yazakka. Rasulullah itu enggak tahu. Ternyata kedatangan dia ini bisa menjadikan dia itu suci. Au yadzakkar fatanfa'ahu dzikra. Atau kedatangannya dia itu bisa mendirikan atau menyebabkan adanya peringatan dengan yang kaum Muhammad mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Amma man istaghna fa anta anhu talahha. Jadi Allah Azza wa Jal di awal ayat abasa wa tawalla menegur Nabi. Disebut oleh para ulama berapa tempat Allah ditegur oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Kalau Anda enggak lupa, sekitar 5 teguran yang Allah sebutkan di Al-Quran menegur Nabi. Afallahu anka, semoga Allah memaafkanmu. Kemudian ayat yang lainnya makana lin nabi walladzina amanu, itu juga. Kemudian ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Kemudian abasa wa tawalla. Kalau enggak salah disebutkan oleh Izz bin Abdussalam 5 tempat di mana Allah menegur Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ya ikhwan, disebutkan oleh para ulama teguran Allah Azza wa Jalla untuk Nabi di berapa tempat tadi?
di 5 tempat. Abasa wa tawalla. Kemudian maka nalin nabi an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Hari di mana Rasulullah mendapatkan tawanan selepas peperangan Badar. Rasul alaihissalam berpendapat bersama Abu Bakar untuk menerima tebusan. Dan pendapatnya Umar bin Khattab apa? Dibunuh. Karena ini bukan saatnya untuk kita menerima tebusan. Ini saatnya untuk kita menampakkan kewibawaan di hadapan mereka. Maka Allah turunkan. Gak seharusnya untuk seorang nabi. Lagi-lagi cara tegurannya apa? Bukan secara langsung. Tapi gak seharusnya untuk seorang nabi. Halus. Gak seharusnya untuk seorang nabi dia memiliki tawanan. Sampai betul-betul dia telah memiliki bentuk kekuasaan dan kewibawaan di atas permukaan bumi. 2. Yang ketiga, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Janganlah engkau mengatakan, saya akan melakukan ini besok. Dalam keadaan apa? Tidak mengatakan insyaallah. Ini teguran yang ketiga. Teguran yang keempat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai seorang nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ini mulai apa? Mulai langsung, secara langsung. Karena ayatnya ini turun di waktu apa? Di waktu yakni Rasul alaihissalam sudah lama di Madinah. Makanya ayat yang selanjutnya juga yang kelima, afallahu anka. Semoga Allah memaafkan engkau. Engkau langsung disebut. Karena ini di waktu apa? Di waktu Rasul sudah lama di Madinah. Kurang lebih tahun 9. Artinya enggak lama Rasulullah meninggal. Jadi Allah Azza wa Jalla juga pernah memberikan teguran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya ini Abdullah bin Maktum. Qala falamma kana bi Rawha radda Abu Lubabah ibn Abdul Munzir wasta'malahu 'ala al-Madinah. Tatkala Rasulullah sudah mulai jalan sampai di tempat namanya Rawha, Rasul alaihissalatu wassalam mengembalikan Abu Lubabah ke Madinah dan dijadikan sebagai apa? Salah satu penggantinya. Qala wa lam yakun ma'ahu min al-khayli siwa faras Zubair wa faras al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. Ini sekarang membahas mengenai tentang kendaraan. Selepas dibahas mengenai tentang bala tentaranya, berapa jumlahnya dan siapa saja pesertanya, sekarang dibahas tentang kendaraan. Supaya kita tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla memenangkan kaum muslimin. Apakah yang dititik beratkan dalam persenjataan, jumlah pasukan, ataukah dalam keimanan? Nah itu dia, yang perlu dilihat. Ini kata Ibnu Katsir, Rasulullah itu enggak memiliki tidak memiliki kuda. Kecuali kudanya Zubair ibn al-Awwam dan kudanya Al-Miqdad ibn al-Aswad. Nah, ini kudanya cuma 2 dimiliki. Kata Ali bin Abi Thalib, kanat awwala ghazwatin fil Islam Badr. Ma kana ma'ana illa farasan. Farasun liz-Zubair wa farasun lil-Miqdad. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, peperangan yang pertama kali dalam keislaman adalah peperangan Badr. Kata Ali, kita enggak memiliki kecuali dua kuda. Kudanya Zubair ibn al-Awwam dan kudanya Al-Miqdad ibn al-Aswad. Dan Ibnu Hisham menambahkan yang ketiga, kudanya Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi. Wallahu alam benar tidaknya itu. Jadi intinya Rasul alaihissalam dan para sahabat tidak memiliki kecuali 2 apa? 2 kuda. Di mana kuda itu dalam peperangan sangat apa ya, ikhwah? Sangat berperan, sangat penting. Karena mengingat bagaimana cepatnya, kuatnya, tegarnya, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menjadikan di dalam Al-Quran surat khusus membahas tentang sifat-sifatnya apa? Kuda. Surat apa? Wal 'adiyat dhabha. Al-'adiyat yang lari, dhabha yang memiliki suara, menggos. Tapi tetap dia kecepatannya itu apa? Kecepatannya tinggi. Wal 'adiyat dhabha fal muriyat qadha. Muriyat, terjadi perbenturan antara kaki kuda dengan batu sehingga memercikan apa? Api. Fal muriyat qadha wal fal mughirati subha. Dialah yang maju dan menyerang di waktu subuh, di waktu pagi, subuh, waktu di mana musuh-musuh di dalam kelalaian. Fal mughirati subha fa atharna bihi naqa. Fa atharna bihi naqa artinya mereka ini kuda ini waktu sudah menyerang
Terjadi di situ apa? Terjadi di situ suatu debu. Terjadi suatu debu, terangkat debu tersebut. Jadi bergejolak dan berkecamuk yang namanya peperangan tatkala kuda itu sudah masuk tengah. Fawasatna bihi jama'ah. Dia masuk di tengah-tengah. Jadi kuda itu cepat. Dia berani, dia kuat dan dia siap apa? Berkorban. Maka kata Allah fawasatna. Dia masuk di tengah. Dia masuk tengah, bukan hanya mengantarkan si penunggang. Habis itu dia parkir di belakang, enggak, dia masuk di tengah bersama si penunggang. Fawasatna bihi jama'ah. Dia tahu depannya ini kematian. Jadi kuda yang dimiliki cuma 2. Tapi kalau misalnya kuda 2, berapa jumlah onta? Kata Ibnu Katsir, wa minal ibli 70 ba'ira. Kalau onta maka mereka para sahabat memiliki 70 ba'ir, padahal penunggangnya berapa? 315. Qala wa minal ibli 70 ba'ira ya'taqibu ar-rajulan wath-thalathah فأكثر على البعير الواحد. Jadi 70 berapa ya ikhwan? 70 onta. Ya'taqib ar-rajulan wath-thalatha fa'akthar 'ala al-ba'ir al-wahid. Jadi di 70 nih ya ikhwan, 70 onta, satu onta dinaiki 2 atau 3 orang bahkan lebih. 2, 3 atau apa? Atau lebih. Jadi berapa hitungannya itu? 313 dibagi 70. 5 baru cukup ya? 4 lebih. Jadi kadang satu onta bisa 4, satu onta 3, tergantung tentang kecil besarnya onta. Dan kebanyakan para sahabat itu apa ya ikhwah? Jalan. Kebanyakan para sahabat itu jalan. Satu onta terkadang naiki 3, kadang naiki 4, kemudian gantian. 3 naik, kemudian gantian naik yang lain, 3 yang lain. Terus demikian. Kata Ibnu Katsir, ya'taqibur rajulan was-thalatha fa'akthar 'ala al-ba'ir wahid. Jadi gantian. 3 naik, jalan, nanti 3 yang turun, ganti yang lain. Terus demikian. Tapi yang lebih banyak adalah yang jalan. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam di waktu itu kata Ibnu Katsir, fa Rasulullah wa Aliyyun wa Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi. Rasulullah goncengan dengan Ali, goncengan bersama Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi. Ya'taqibuna ba'ira. Kata Ibnu Mas'ud, kunna yauma Badr kullu thalathatin ala ba'ir. Kami di waktu perang Badar setiap 3 orang di atas satu onta. Fakana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Thalib wa zamin Rasulullah. Di sini Ibnu Mas'ud mengkabarkan Abu Lubabah yang naik, bukan Marthad. Wallahu alam mana yang benar, karena Ibnu Katsir di sini menyebutkan Lubabah sudah disuruh apa? Abu Lubabah sudah disuruh pulang. Mungkin Abu Lubabah di awal mulanya bersama dengan Nabi. Waktu Abu Lubabah disuruh pulang, digantikan posisi Abu Lubabah dengan siapa? Dengan Marthad yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Qala fakanat idza ja'at 'uqbatu Rasulillah nahnu namshi. Qala nahnu namshi 'anka. Qala Nabi ma antuma biaqwa minni wa ma ana biaghna 'anil ajri minkuma. Jadi waktu ada di sana tanjakan ya ikhwah. 2 sahabat yang bergoncengan dengan Nabi itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini enaknya jalan saja. Allah. Ingin bagaimana mereka itu menjaga ingin mereka itu bagaimana menjaga keadaan dan kesehatan Nabi, ingin mereka itu memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi lihat jawabannya ya ikhwah. Jawaban seorang pemimpin. Rasul alaihi salatu wassalam meskipun keadaan demikian enggak naik onta sendirian, tapi tetap goncengan sebagaimana yang lain. Min jizin nas, sama, tidak ada perbedaan. Sampai-sampai para sahabat mengatakan waktu sudah ada semacam kayak tanjakan, Rasul kami turun kita jalan. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, ma antuma bi aqwa minni. Kalian berdua ini enggak lebih kuat daripada saya. Artinya jangan dibilang kalau kalian jalan berarti kalian lebih kuat. Saya lemah. Saya yang menaiki, yang di atas onta. Enggak, kalian berdua enggak lebih kuat dariku. Dan saya bukanlah orang yang merasa enggak butuh dalam mendapatkan pahala disebabkan kalian berdua. Dengan Rasulullah saling berbagi, Rasulullah akan mengantongi apa? Pahala. Nah ini pahala, saya ini butuh. Maka Rasul alaihi salatu wassalam dengan ucapan ini memberikan isyarat bahwasanya dalam berta'awun di situ seseorang itu akan mendapatkan pahala.
Dan Rasul SAW juga meskipun seorang pemimpin, seorang nabi, nggak ingin mentang-mentang akhirnya ingin tetap di atas kendaraan dan mereka jalan, nggak. Ini ucapan yang sangat agung yang Rasul SAW sebutkan untuk para sahabat. Qala wa Zaid ibnu Haritha wa Unasah wa Abu Kabsha mawali Rasulillah wa Hamzah ya'taqibuna jamala. Ini 4 orang sekarang. Siapa saja? Zaid ibnu Haritha wa Unasah wa Abu Kabsha. Semua ini adalah pembantu-pembantu Nabi. Budak-budaknya Nabi, 3 ini. Ditambah dengan Hamzah. Nah, ini Hamzah ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan enggak, yang benar dia masuk. Berarti berapa satu unta ini? 4. Sekarang yang lain, wa Abu Bakar wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf ala jamalin akhar. Abu Bakar, Umar sama Abdurrahman bin Auf di atas kendaraan yang lain. Wa halumma jarra. Demikian, keadaannya demikian. Jadi 3 naik jalan. Kalau misalnya nanti gantian 3 ini turun, digantikan 3 yang lain hakadha. Dan Rasulullah SAW di masa beliau, yakni di masa perjalanan menuju ke Badar, di situ Rasulullah SAW memberikan suatu adab yang sangat agung untuk para sahabat, yaitu Rasul memerintahkan agar setiap lonceng yang dikaitkan, yang diikatkan di leher-lehernya onta agar diputus. Kata Rasul SAW, la tashabul malaikatu rifqatan fiha kalbun wala jaras. Jadi mereka itu dahulu juga memberikan semacam lonceng, di mana? Di lehernya onta, supaya diketahui kemana pergi dan diketahui siapa pemiliknya. Maka Rasulullah memberikan suatu adab, seraya mengatakan malaikat itu tidak menemani suatu kelompok di tengah perjalanan, yang di mana kelompok ini ditemani oleh lonceng atau anjing. Maka siapa yang punya lonceng jangan sampai dibawa. Siapa yang punya anjing jangan juga dibawa, karena para malaikat tidak akan menemani orang tersebut, nggak akan menemani kerumunan tersebut. Maka ini salah satu hal yang dilarang, lonceng itu nggak boleh, karena dia juga salah satu serulingnya syaitan. Di hadis al-jarasu mazamirus syaitan, yang namanya lonceng itu termasuk serulingnya syaitan, jangan. Dan dia juga menyerupai panggilan orang Nasara dalam beribadah, memakai lonceng, tanda sudah masuk waktu ibadah. Ini jangan sampai kita meniru mereka-mereka andalin yang sesat, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Jadi ini sebab-sebab Rasulullah SAW melarang para sahabat. Di waktu perang Badar jangan sampai ada yang membawa lonceng. Jangan sampai ada yang membawa lonceng. Apa yang telah kita bahas ya ikhwah? Apa yang barusan dibahas? Jumlahnya berapa tadi? 313, ada yang mengatakan 315. Ada yang mengatakan 319. Siapa itu? Yang anak-anak kecil, para sahabat yang masih dipandang kecil oleh Nabi. Anak-anak kecil bawa perang Badar. Enggak, para sahabat ini bukan kecil dalam arti kecil, enggak. Dia menawarkan dirinya bahkan ikut perang. Tapi Rasul masih memandang mereka adalah sekelompok para sahabat yang masih belum pantas. Maka Rasulullah itu istasgharahum, memandang mereka itu masih kecil. Siapa aja mereka itu? Mereka itu Usama bin Zaid, wa bin Umar, dan Bara ibn Azib, Rafi bin Khadij, wa Usaid bin Zuhair, wa Zaid ibn Arqam, wa Zaid ibn Thabit. Itu mereka-mereka dan juga yang lainnya. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut andil. Jadi di tempat suatu ketika Rasulullah di tempat namanya Bi'r Suqya, berhenti di situ. Akhirnya sama Rasulullah dibariskan, dilihat siapa-siapa yang masih kecil disuruh pulang. Ini mereka-mereka disuruh pulang, kecuali Anas. Kenapa Anas gak boleh? Antum, Aba Anas. Kenapa Anas gak boleh? Siapa yang tahu? Kenapa kok Anas, dia kecil seperti Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, tapi kok tetap dibolehkan ikut sama Nabi? Ibnu Umar lebih berilmu. Kenapa? Karena beliau profesinya apa? Pembantu Nabi, pembantu bersama majikannya. Di situ ada cerita Umar ibn Abi Waqqas. Siapa Umar ibn Abi Waqqas? Saudaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia waktu Rasulullah sedang menjajarkan para sahabat dan melihat siapa yang masih kecil dipulangkan, ini Umar bersembunyi. Ditanya oleh saudaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas, kenapa sembunyi? Saya tak khawatir jangan sampai saya dilihat oleh Nabi. Saya dipandang kecil sehingga saya suruh pulang. Khawatir ya ikhwan. Dia khawatir jangan sampai dia dipandang
dipandang masih kecil. Akhirnya kelihatan oleh Nabi, sama Nabi disuruh pulang. Waktu dia mengiyakan ucapan Nabi, di situ dia meneteskan air mata. Ya, dia bukan berangkat untuk ke Jatim Park, ke tempat-tempat liburan atau kebahagiaan. Dia berangkat menjemput apa? Kematian. Sama Rasulullah disuruh pulang, dia menangis. Tangisan itu menyentuh hati Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Rasulullah berbalik sehingga mengatakan kepadanya, ikutlah serta dalam peperangan Badr. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an membantu saudaranya sendiri dalam membawa pedang. Ini keberatan. Disuruh ikut perang tetap, gak apa-apa, tidak masalah ikut. Akhirnya Allah Azza wa Jalla juga memberikan kepada Umair ibn Abi Waqqas suatu kemuliaan dengan apa? Dengan syahadah. Meninggal di perang Badr. Disebutkan di suatu riwayat bahwasanya dia ini khanahu sayfuh fil qital. Sebagaimana di musnadnya Al-Bazzar. Khanahu sayfuh fil qital artinya pedangnya itu enggak bersahabat dengan dia waktu peperangan. Wallahu alam bagaimana. Tapi intinya ini suatu pelajaran. Ternyata yang menjadi kemuliaan untuk suatu generasi kaum muslimin adalah tatkala para pemuda haus dengan kematian, haus dengan syahadah. Kehidupan adalah suatu hal yang mereka jual demi membeli suatu surga. Makanya nanti akan datang di mana orang-orang kufar Quraisy waktu mendengarkan Nabi SAW dengan para sahabat sudah mendekat di tempat pertemuan, di tempat peperangan, satu mata-matanya orang kufar Quraisy mengatakan mereka adalah kaum zahirnya sudah gak suka dengan kehidupan. Dan mereka orang-orang kufar Quraisy datang ke tempat peperangan Badr adalah untuk menjaga dunia mereka. Dan ini sudah benci dan gak suka lagi dengan kehidupan dunia. Mereka menyambut kematian. Itu salah satu fenomena dan pengkabaran yang disampaikan oleh mata-mata sehingga mengobak-abikkan softnya orang-orang musyrikin dan menjadikan mereka itu gemetar sehingga mereka itu bimbang dan terjadi perselisihan di antara mereka. 100 demi 100 mulai berpulangan, mulai berbencar. Demikian bahkan di tengah-tengah mereka sedang ingin berangkat perang, sudah mendekati Nabi, ada yang ceramah, sudahlah kita ini sudah menjaga harta kita, kita sudah mengembalikan dan merangkul kembali perbendaharaan kita yang kita khawatirkan, kita pulang saja, nggak perlu kita perang. Tapi dikarenakan musuh Allah yang terlaknat, musuh Nabi SAW, musuh bebuyutan yaitu Abu Lahab atau Abu Jahal, dialah yang menjadikan orang-orang kufar Quraisy untuk tetap menghadapi nasib mereka yang sangat sial. Jadi itu jumlahnya ya ikhwah. Itu jumlahnya. Dan berapa kudanya? Kudanya berapa? 2. Ada yang mengatakan 3. Kudanya siapa saja? Zubair dan juga Miqdad. Ada yang menambah kudanya Marsad. Berapa ontanya tadi, Bang? 70 onta. Dia 70 onta. Apa adab yang Rasul SAW sebutkan untuk para sahabat dalam membawa onta menuju peperangan? Membuang loncengnya, jangan dipakaikan lonceng karena itu akan mengharamkan kita ditemani oleh para malaikat. Di waktu yang sama dia ini salah satu serulingnya syaitan. Alhamdulillah rabbil alamin.